Hai guys, selamat datang di channel Jonas Recap. Pada video pertama ini, gua akan menceritakan seluruh alur cerita daripada film Weaponist. Film ini telah rilis pada tanggal 10 Juni 2016 yang disutradarai oleh Timothy Woodward Jr. Film ini berkisah tentang seorang detektif yang berusaha menghentikan suatu virus robotik yang diciptakan oleh seorang dokter karena trauma akan kematian anak dari dokter tersebut. Maka apakah detektif ini dapat menghentikan aksi dari dokter tersebut? Langsung saja kita masuk ke ceritanya guys. Pada tanggal 4 Juli 2017 telah terjadi aksi terorisme yang menyebabkan seorang anak dari dokter yang bernama Dr. Norris mati saat kejadian tersebut. Beralih pada tanggal 2 Januari 2018, terjadi perang lagi antara tentara Amerika dengan teroris yang tidak diperlihatkan pasti siapa yang menang. Setelah 6 bulan kejadian tersebut, kita beralih kepada kehidupan seorang detektif yang bernama Mitch Walker. Dia hidup bersama istri dan 1 anaknya. Dia juga bekerja sebagai detektif di kantor kepolisian Amerika. Di sebuah kafe telah terjadi pembunuhan yang menyebabkan banyak orang mati tertembak. Para polisi menangkap seorang laki-laki yang bernama Jack dan dicurigai sebagai tersangka. Dia mengatakan bahwa dia tidak melakukan pembunuhan tersebut. Hingga akhirnya Mitch pun memperlihatkan video saat kejadian berlangsung. Jack pun terdiam karena sudah diperlihatkan bukti yang nyata. Jack pun seperti beralih kepada pikiran yang lain. Juga seperti otak dari Jack telah dikendalikan oleh seseorang. Tanpa banyak bicara lagi, si Jack pun dengan di bawah sadarnya mengambil pulpen dan menusuk matanya tepat di depan Mitch Walker. Malam harinya Mitch teringat terhadap kejadian yang dilakukan Jack tadi hari. Karena bunyi HP, Mitch pun terbangun. Seseorang menelponnya dan bilang kalau Mitch butuh semua bukti tersebut. Besok pagi jam 7 datanglah ke taman dan jangan terlambat. Seperti yang dikatakan orang tersebut, Mitch pun pergi. Dia bertemu dengan seseorang yang bernama Peterson. Peterson memberikan sebuah amplop yang berisi foto korban dan juga sebuah drive di dalamnya. Lanjut, setelah mendapatkan amplop tersebut, Mitch pun pergi ke TKP dan mempraktekkan cara pembunuhan yang dilakukan oleh Jack tersebut. Setelah itu, Mitch pun menemui pelayan kafe tersebut dan menanyakan beberapa hal tentang Jack. Dia mengatakan bahwa Jack seperti ada sesuatu yang mengendalikan Jack tersebut. Karena tak cukup paham dengan apa yang didapatkan Mitch, Mitch pun memeriksa drive yang ada di amplop tersebut. Karena juga kurang paham dengan isi drive tersebut, Mitch pun meminta bantuan kepada seseorang yang tidak asing lagi mukanya di mata kita, yaitu Jin Kazama. Bukan guys, dia tidak berperan sebagai Jin Kazama. Namanya yaitu Victor, bukan Jin Kazama ya. Lalu Mitch pun pergi menemui rekannya di sebuah kafe. Ini adalah rekan kerjanya Mitch yang bernama Phil. Phil mengatakan bahwa kapten atau atasan mereka akan menutup kasus pembunuhan ini karena kurangnya sumber bukti. Dikarenakan Mitch tidak mau dan tidak setuju dengan apa yang telah diketahuinya dari Phil, Mitch pun menanyakan rumah dari Peterson tersebut. Kebetulan Phil pun mengetahuinya dan mereka pun pergi menemui Peterson. Lagi-lagi Mitch dan Phil pun tidak mendapatkan bukti setelah menemui Peterson. Namun, Mitch sempat menemui komputer yang berisi file rahasia dan sempat mengambil sebuah nama yaitu Chris Downey. Peterson bilang Chris Downey tersebut telah meninggal sekitar 8 bulan yang lalu. Dan karena tidak mendapatkan apa-apa, mereka pun pulang.
Di saat Mitch pulang, sembari mengantarkan anaknya juga, Mitch ditabrak oleh sebuah mobil dengan disengaja. Stay down. Mitch pun menembak pelaku tabrakan tersebut sampai habis. Karena kecelakaan tersebut, Mitch pun sedih karena anaknya harus dilarikan ke rumah sakit. Beralih ke kantor Mitch bekerja, atasannya tetap tidak mau meneruskan kasus tersebut dan menyuruh Mitch cuti dalam beberapa waktu. Karena kesal, Mitch pun keluar. Di luar, Mitch didatangi oleh Victor dan memberitahu bahwa isi drive tersebut merupakan suatu program nanoteknologi, yaitu virus robotik yang sangatlah berbahaya. Berpindah ke rumah Peterson, dia didatangi oleh Dr. Norris dan menanyakan apa yang telah dia bilang kepada detektif tersebut, yaitu Mitch. Karena tak ingin programnya bocor, Dr. Norris pun meracuni Peterson yang pada akhirnya meninggal di tempat. You've been feeding that cop breadcrumbs. You want out? You might get out of that chair. Now you're out. Saat Mitch kembali menemui Peterson untuk menanyakan file dalam drive tersebut, Mitch pun terkejut melihat Peterson yang sudah tidak bernyawa. Dan tak lama setelah itu, Phil pun menyusul Mitch. Di sini, Phil pun mengira Mitch telah membunuh Peterson. Karena belum bisa mengambil keputusan, Phil menyuruh Mitch pergi untuk sementara waktu. Sesampainya di rumah, Mitch disambut oleh istrinya yang ternyata Dr. Norris telah mengendalikan pikiran dari istri Mitch tersebut. What's the matter, baby? Don't you want me? Baby, What are you doing? relax, baby. You don't want me? What the fuck? Mitch pun dipukul hingga pingsan. Setelah siuman, Mitch pun diikat oleh Dr. Norris serta menanyakan beberapa pertanyaan, namun Mitch tidak menjawab apa-apa dan mengatakan Dr. Norris ini adalah pembunuh. Fuck you. Karena kesal, Dr. Norris pun menyuruh asistennya untuk menyuntikkan Mitch hingga dia pingsan kembali. Di sisi lain, Dr. Norris memperlihatkan kepada kapten militer suatu sistem yang dapat digunakan dalam medan perang. Sistem ini dapat mengakali pikiran lawan hingga dengan mudah bisa mengalahkannya. Kapten tersebut pun sangat terkesan dan menyetujui untuk dijadikan sistem dalam sebuah peperangan. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa sesuatu manfaat yang besar, jika salah dalam mempergunakannya akan berdampak besar juga resikonya. Beralih ke Mitch yang sudah sadar dari pingsannya. Ternyata Dr. Downey mulai menyadari bahwa sistem ini tidaklah seharusnya diciptakan, karena jika jatuh ke tangan yang salah, dapat menyebabkan suatu hal yang sangatlah fatal. Saat itu juga Dr. Downey melepaskan Mitch dari borgornya tersebut. Setelah lepas, Mitch pun menyamar sebagai prajurit di sana dengan memakai kostum prajurit yang diambilnya. Help me hold him down while I check his vitals, please. Dan Dr. Downey pun memberikan petunjuk kepada Mitch. He's going to use you like he used Jack Simon. What the hell is this? New era of warfare. Norris has created his own kill list, which includes high-ranking U.S. officials, like Senator Jones. Senator Jones was trying to shut down the program. Son of a bitch. Di sisi lain, ternyata keberadaan Victor berhasil dilacak oleh anggota Dr. Norris.
Sampainya anggota Dr. Norris di kediaman Victor, terjadilah sedikit pertarungan antara anggota Dr. Norris dan Victor aka Jin Kazama. Hey there. All right, everyone, just no one knocks anymore. You just walk in the door. No idea why you're here. Why are you here? Hand over the drive. Drive. Just take the fucking thing. There's your drive. Yang pada akhirnya Victor pun berhasil lolos dan memberikan bukti yang ada dalam drive tersebut kepada pihak polisi. Alright, come with me. Come on. Kita kembali ke Mitch. Dikarenakan Dr. Norris mau melaksanakan pidatonya tersebut untuk peresmian program SOAP nanoteknologi robotik, Mitch pun meminta Dr. Donnie untuk mengekspor otaknya ke otak Dr. Norris. Initiated. Subconscious transference in progress. Swap in progress. Dan Mitch pun berhasil menggagalkan peresmian teknologi tersebut. Be terminated post haste and for good in perpetuity, forever and always. Dikarenakan kapten militer tersebut kecewa terhadap Dr. Norris, dia pun tidak segan-segan menembak Dr. Norris hingga tewas. Selesai dari urusan tersebut, Mitch, Phil, dan Dr. Norris mereka harus melewati urusan terakhir, yaitu melawan robot yang diciptakan oleh Dr. Norris. Terminating threat. Dengan usaha yang tak mengkhianati hasil, mereka pun berhasil walaupun Dr. Norris harus mati karena tertembak saat mencoba membantu Mitch, gitu. Dan film ini diakhiri dengan keberhasilan seorang detektif Mitch Walker menghentikan rencana dari Dr. Norris dalam penciptaan virus robotik. Dan film pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita daripada film Weaponist. Buat kalian yang mau request alur cerita film, boleh tinggalkan di kolom komentar ya guys. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like video ini, dan dislike jika kalian tidak suka dengan video ini. Buat kalian yang mau update terbaru dari channel ini, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya. Kita dari anggota Jones Recap, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.